teman-teman, perkenalkan nama saya Septrilia Mbara. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan mereview jurnal antarmuka pengguna masa depan. Yang pertama, kerangka kerja. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah, meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Donald Norman pada tahun 1990 dalam bukunya yang terkenal The Science of Everyday Things menyajikan satu konsep yang memegang peran sangat penting bagi perancang untuk dapat memahami konsep interaksi manusia dan komputer dengan lebih mudah. Siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Yang pertama, goal, yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, yaitu melakukan tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu pengguna melakukan validasi atau tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada 7 langkah tindakan eksekusi dan evaluasi. Yang pertama yaitu goal, kejadian yang diinginkan pengguna untuk terjadi, kemudian dieksekusi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan. Kemudian ke dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Kemudian dievaluasi, mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Kemudian ke kejadian yang diinginkan pengguna dari awal, yang diinginkan untuk terjadi. Jarak pemisah eksekusi. Kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas ada 2, yaitu aspek selama eksekusi dan evaluasi berlangsung. Akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan satu sistem, artinya perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Contohnya, letak posisi menu file pengguna menggunakan tombol caps lock. Jarak pemisah evaluasi, artinya tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama, sistem yang dilambangkan dengan huruf S besar menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Yang kedua, pengguna yang dilambangkan dengan P besar menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang ketiga, masukan yang dilambangkan dengan M besar menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran ataukah menggunakan bahasa keluaran. Model mental. Model mental menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan terhadap 3 bagian penting. Yang pertama, model konseptual atau model perancang, model yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Yang kedua, gambaran sistem, yaitu sistem diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang ketiga, model mental, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Pemetasan. Konsep pemetasan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain. Pemetasan merupakan satu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemetasan yang benar akan membantu menyelesaikan suatu tugas dengan mudah. Pemetasan yang salah akan menyebabkan frustasi dan kegagalan. Jarak semantik dan artikulatori. Yang pertama, jarak semantik. Pengguna dapat memahami hubungan atau pengguna berinteraksi dengan peranti atau sistem dengan memahami jarak antara fungsionalitas
suatu peranti dengan sesungguhnya ingin pengguna lakukan. Yang kedua, jarak artikulatori. Aspek lain yang bisa kita amati adalah jarak antara kenampakan fisik suatu peranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Hal ini merupakan salah satu ukuran kedayagunaan dari sebuah rancangan, maka perancang interaksi harus berusaha secara maksimal untuk meminimalisir kedua jarak tersebut. Antarmuka berpusat pada implementasi. Antarmuka BPI sangat banyak dijumpai di kalangan industri komputer. Antarmuka ini diekspresikan dalam bentuk atau cara dibentuk. Tingkat keberhasilan penggunanya bergantung kepada seberapa jauh pengguna memahami cara bekerjanya program. Perancangan antarmuka BPI mengharuskan untuk secara eksklusif berfokus pada model implementasinya. B. Antarmuka metaforik. Antarmuka metaforik tergantung kepada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat mereka melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Dalam hal ini, tidak ada keharusan bagi pengguna untuk memahami mekanisme suatu program, sehingga paradigma ini merupakan suatu langkah maju dari BPI. Hanya saja daya tarik dan manfaatnya dibesar-besarkan secara tidak profesional. C. Keterbatasan metafor. Metafor perlu digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Mereka tidak boleh kontradiktif dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Jika perancang menggunakan metafor yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, tidak hanya perancang yang gagal memanfaatkan keunggulan metafor, tetapi juga membuat bingung pengguna dan menciptakan frustasi yang tidak beralasan. Antarmuka idiomatik. Perancang idiomatik didasarkan pada cara pengguna belajar sesuatu yang menggunakan berbagai idiom. Misalnya, polisi tidur, jago merah, atau rintangan tangan. Antarmuka idiomatik memecahkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh kedua paradigma, di mana dengan tidak berfokus kepada pengetahuan teknis atau intuisi tentang bagaimana suatu benda berfungsi.